Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bersyukur kembali kepada Allah sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak di sekolah kita, yaitu tentang budaya positif. Salawat dan izik salam teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu semua, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita sekaligus calon guru penggerak dari SMP 3 10 Koto di atas. Kepada Bapak Bukhari, kita persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu Majelis Guru SMP 3 10 Koto di atas yang kami banggakan, izinkan pada hari ini kami melaksanakan kegiatan diseminasi atau aksi nyata dari modul 1.4 bahan materi guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Solok. Pada sesi ini yang dibahas itu adalah budaya positif di sekolah. Yang namanya budaya itu biasanya erat kaitannya dengan situasi adat yang melekat pada suatu lembaga, suatu tempat atau suatu komunitas. Maka karena dia sudah menjadi kebiasaan disebut menjadi budaya. Kemudian positif itu sesuatu yang baik, lawannya adalah negatif. Maka budaya positif adalah budaya yang baik atau budaya yang bermanfaat, budaya yang membawa kepada kebaikan satu komunitas. Dalam hal ini itu sekolah SMP 3 10 di atas. Maka budayanya adalah budaya positif. Lalu apa nanti yang disebut budaya positif itu yang harus ada pada sekolah, kemudian pada guru penggerak, kemudian pada guru secara keseluruhan. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk dibahas atau didiskusikan. Nah, dalam hal ini tentu tugas mandiri terstruktur yang dibebankan kepada calon guru penggerak dalam hal ini adalah Bapak sendiri angkatan 11 DPP. Rencananya dari aksi nyata ini ya, hanya rubrik arahan saja, nanti Anda materinya di slide berikutnya. Judulnya adalah diseminasi aksi nyata modul 4. Diseminasikan aksi ini di sekolah. Peserta adalah seluruh guru SMP 3 10 Koto di atas. Idealnya adalah 10 guru, tapi karena situasi dan kondisi maka berapa yang ada itu menjadi satu yang dibolehkan. Latar belakang untuk menciptakan budaya positif kita harus membaca dulu apa itu sekolah. Sekolah adalah tempat belajar bagi murid. Selayaknya sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi murid demi memperoleh ilmu dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara pribadi maupun masyarakat. Ini selaras dengan pemikiran KHD atau yang disingkat dengan Ki Hajar Dewantara. Demi terwujudnya merdeka belajar yang bisa dicapai dan dapat diwujudkan melalui budaya positif. Jadi rujukannya CGP ini, guru penggerak ini adalah Bapak Pendidikan Nasional, tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Maka konsep pemikirannya ditularkan, ditelurkan ke guru penggerak dan seluruh guru yang ada di Indonesia yang selama ini tidak terapungkan semenjak perjuangan beliau sebagai tokoh pendidik nasional. Menurunkan
diapung. Maka di kurikulum Merdeka dan program penggerak yang bertujuan untuk menciptakan pelajar Pancasila lah, nama beliau diapungkan lagi sebagai pahlawan nasional dengan pemikiran-pemikiran yang brilian dari beliau. Kemudian sambungan latar belakang untuk membangun budaya positif di kelas atau di sekolah dibutuhkan kolaborasi antar seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, komite, dan bahkan orang tua serta lingkungan sekolah. Jadi ada kerjasama, kesepahaman, kolaborasi namanya, saling berbagi bagaimana budaya ini kita tumbuhkan di sekolah. Kalau kita kan sudah di lokal karyakan, bahkan ada kegiatan pendampingan yaitu cara membuat visi-misi sekolah. Nah, karena visi-misi sekolah itu menjadi ruh dari budaya positif di sekolah. Dan semuanya terlibat di situ. Kemudian budaya positif dapat diterapkan melalui penanaman nilai-nilai kebajikan universal melalui pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan murid. Maka di budaya positif ini, pertama budaya positif sekolah tertuang di visi misi kita. Kemudian budaya positif di kelas itu kita turunkan nanti sesuai kesepakatan kelas. Artinya wali kelas nanti berkolaborasi dengan siswa menyepakati apa budaya kita di kelas ini. Contoh salah satu, di kelas ini tidak dibenarkan keluar saat jam belajar aktif. Nah, maka nilai positifnya itulah bertanggung jawab sebagai siswa dalam belajar atau bertanggung jawab memanfaatkan waktu pembelajaran. Nah, kemudian lokal ini harus terjaga kebersihan selalu. Itu kan masukan dari murid. Maka budaya di situ siswa mampu menjaga kebersihan setiap hari. Tahu di kelas ini harus saling tidak boleh melakukan tindakan mencaci maki atau bullying. Maka budaya positifnya situ adalah saling menghargai antar sesama. Itu budaya yang muncul. Maka idealnya masing-masing kelas kita mempunyai konsep budaya positif itu sebagai kitab sucinya kelas. Andai kata nanti ada ditemukan masalah, rujuk ke sana. Misalkan terjadi juga bullying, maka kita pulangkan restitusinya kepada murid. Apa yang kamu pahami tentang menghargai teman? Satu, tidak boleh bully. Satu, dua, tidak boleh mencaci. Tiga, tidak boleh menyakiti, segala macam. Jadi terpulang kembali budayanya itu ketika dia bermasalah, dipulangkan ke budayanya. Nah, itu nanti alur segitiga restitusinya. Maka kalau kita sudah punya konsep kelas, itu yang akan dipahami selalu oleh siswa di kelas kita. Dia akan menjaga, dia akan merawat sesuai budaya positif yang dibikinkan di kelas. Itu menjadi budaya, itulah yang menjadi keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, kalau kita kuliah namanya semacam kontrak kuliah. Nah, kan kita dengan dosen sering disampaikan kontrak belajar kita dengan bapak begini, dengan ibu begini, harus masuk 80% kehadiran, harus mengikuti mata kuliah sekian kali pertemuan, bikin tugas kelompok dan pribadi. Ini semacam keyakinan yang dibuat atau budaya yang dibikin oleh pimpinan kelas, tentu wali kelas. Kalau kita di sekolah itu menjadi visi misi kita. Kemudian segitiga restitusinya ini menjadi alur kita memecahkan masalah. Makanya ketika ada masalah kita tidak bisa langsung vonis si A salah, si B salah. Nanti ada semacam video kita gambarkan di sini, video yang sudah didramatisir dulu kasusnya. Kasusnya ada, coba bagaimana menyelesaikan kasusnya. Kemudian dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah mampu membentuk karakter murid dan meningkatkan motivasi intrinsik dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya serta penerapan segitiga restitusi dan membentuk disiplin positif serta membimbing siswa agar memiliki karakter positif profil pelajar Pancasila. Ini di sekolah kita sudah berjalan dengan baik.
berbagai etika yang sudah kita tanamkan ke siswa walaupun ada yang belum dituliskan. Jadi mungkin nanti menjadi kewajiban bagi kita, terutama bagi Bapak sebagai guru penggerak, berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, kita rumuskan budaya positif sekolah kita. Nah, yang sudah jalan cuma tidak tertulis. Yang sudah jalan bersalaman pagi, senyum, sapa, salam. Itu kan sudah berjalan, itu budaya positif. Cuma kan tidak kita rumuskan secara terstruktur dan runut. Nah, ada lagi misalnya 5R. Nah, 5R itu 5S itu kewajiban siswa untuk memungut 5 sampah satu hari. 5 sampah satu hari. Kalau jarinya 5, maka 5 sampah satu hari bertanggung jawab jari yang 5. Nah, itu budaya untuk menjalankan kebersihan. Atau operasi semut. Operasi semut berlomba-lomba siswa mengisi tabung sampahnya per lokal. Maka tabung sampah siapa yang paling cepat penuh dan banyak didapatkan, maka dia menjadi juara. Dan itu ada reward yang diberikan. Itu salah satu budaya positif juga. 1 kali sebulan atau 1 kali seminggu lomba memungut sampah per kelas. Nah, dengan sendirinya sekolah bersih. Nah, kemudian ada juga budaya positif itu dengan JP, jantung sehat pagi. Jalan pagi santai yang biasanya gantian daripada senam kesehatan jasmani di hari Sabtu. Cuma karena kita full day, susah mencari momen waktunya untuk jalan santai, jalan jantung sehat itu. Di situ memang konsepnya berjalan, tapi disitulah pecah masalah kita dengan siswa, pecah masalah kita dengan di mana-mana. Ketika jalan sehat, pikiran sudah melihat ini dan itu, sehingga tidak ada lagi beban yang ada di pikiran. Jadi itu bagi guru atau siswa. Itu salah satu budaya yang juga bisa kita terapkan. Kemudian tujuannya satu, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas itu tadi. Kita bikin di kelas kita masing-masing budaya kita seperti ini. Menjadi lokal yang cerdas, kreatif dan inovatif, artinya nilai kok nanti menjadi taruhan. Kemudian menciptakan motivasi internal pada murid. Motivasi internal itu kita ambil dulu cita-citanya apa. Maka 25 murid kita di lokal itu ada 25 cita-cita. Itu akan dipegangnya dalam kehidupannya sehingga menimbulkan motivasi sama dia. Ketika dia malas belajar, ingat tuh cita-cita kamu ada di sana. Bagaimana kamu mencapai cita-cita kalau belajar tidak rajin atau tidak fokus? Ada yang malas lagi, tuh lihat cita-cita kamu jadi tentara. Bagaimana nih? Tentara masa ya tiduran belajar. Ini satu budaya menimbulkan motivasi bagi siswa. Ketika nilai-nilai positif itu sudah ada di lokal. 3, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, inilah kepewanan guru kita dengan kompetensinya yang beragam kompetensi kita, yang tidak bisa dipaksakan satu kompetensi kepada satu guru harus begini. Tidak bisa dipaksakan. Cuma ditawarkan bisa. Maka guru itulah nanti yang akan menjalankan di kelasnya bagaimana cara mengajar. Cara mengajar Bapak beda, cara mengajar Bu Dia beda, cara mengajar Pak Robi beda, masing-masing itu beda. Dan tujuannya adalah bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada murid yang menikmati pembelajaran itu. Jadi ragam kita ini tidak bisa disatukan dengan satu rumus, tapi ditawarkan bisa. Kita tes misalnya hari ini tes untuk mendapatkan SIM A mengendarai. Tapi tidak semua kita ahli mengemudi. Walaupun sama-sama dapat SIM C, SIM A, tapi tidak bisa kemampuannya sama. Maka ada yang suka kencang, ada yang takut dengan tikungan segala macam. Bahkan ada yang sudah lulus tes SIM, tidak berani motor. Ada berani bawa motor. Banyak tuh. Maka seperti itu kita mengajar. Kompetensi kita berbeda, tawaran kurikulum sama, tergantung kita piawai di kelas masing-masing. Ada guru yang banyak diam saja di lokal, tapi siswanya tenang. Menikmatilah siswanya saat itu. Tidak bisa dikatakan
Bapak anak-anak sibuk maja, batu ketakutan murid. Tidak bisa dikatakan salah seperti itu. Itulah gayanya. Dan murid menikmati. Nah, ada yang ribut. Terutama kami guru PAI kalau ngajar cocok ribut. Tidak ada cerita-cerita yang bisa menimbulkan pancing tawa. Kata guru sebelah, maka saya apa itu maja, ibu itu maja. Tidak bisa disalahkan karena itu gayanya model itu, materinya model itu. Nah, Bu anti matematik misalnya harus kalau itu tenang, konsentrasi penuh karena rumus yang diajarkan. Tidak berkutik anak-anak ibu tuh loh salah mah. Tidak bisa dikatakan itu salah. Itulah modelnya. Jadi berpihak pada murid. Kemudian 4, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Itu tergantung kita. Senangnya murid itu ketika diukur satu dapat dia pelajaran. Yang kedua dia hadir di lokal. Yang ketiga dia melihat mendapatkan poin-poin materi pelajaran. Itu senang. Bukan berarti senang belajar huri. Itu senang bermain namanya. Jadi senang murid itu dimaknai nyamannya belajar dengan kita. Bukan menyenangkan segala macam. Tapi menyenangkan bagi dia, bagi kita lokalnya terkendali. Itu yang menyenangkan. Tolok ukurnya terciptanya lingkungan kelas atau sekolah yang positif. Itu barometernya tercipta budaya positif atau tidak ini. Ada tolok ukurnya. Satu, terciptanya kelas atau sekolah yang positif, keaktifan murid dalam menyusun keyakinan kelas, dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, serta terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, serta menarik seluruh warga sekolah mampu menerapkan budaya positif dengan konsisten. Itu yang kita bikin di visi misi, kemudian kita bahas di lokal karya. Itulah yang diharapkan nanti sebagai tolok ukurnya. Kalau kita kan KSP-nya harus merujuk ke KSP segala macam yang kita buat di sekolah. Nah, eliminasi lini masa tindakan yang akan dilakukan. Satu, runutannya adalah satu, menjelaskan apa itu keyakinan kelas kepada murid. Jadi kita terangkan dulu lokal kita ini harus punya konsep, punya moto, punya harapan bersama. Maka dijelaskan dulu. Berarti lokal kita ini harus ini. Kemudian membentuk keyakinan kelas bersama murid. Nah, ayo kita diskusikan apa yang akan kita jalankan, kesepakatan lokal kita. 1 kali sebulan kita makan bareng Bu, Pak. Nah, itu keyakinan kelas juga itu. 1 kali sebulan kita belajar di alam, di tepi air, di tepi sawah. Itu keyakinan kelas juga. 1 kali sebulan kita studi banding ke sekolah lain, bisa juga. Yang penting itu keyakinan kelas itu didiskusikan di tingkat kelas masing-masing. Berbeda antara kelas A, B, C, D atau tingkatan 1, 7, 9. 3, menandatangani atau memajang keyakinan kelas. Itu tadi dipajang di kelas kita. Ini kesepakatan kita bersama, tata tertib kita bersama. Kelas kita harus seperti ini. Air cuci tangan harus ada, kamoceng harus tersedia. Tidak ada guru, cari guru lain yang akan membina, membantu kita. Macam-macam keyakinan. Kemudian menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Itu tadi ada siklusnya segitiga restitusi nanti. 3, meminta kepada kepala sekolah tentang pelaksanaan sosialisasi budaya positif sekolah atau penerapannya. Yang jelas itu bagian daripada tertib administrasinya. 6, melaksanakan diseminasi pada seluruh Indonesia. Dukungan yang dibutuhkan, ini kabur tulisannya supaya mentes mata kita. Berkolaborasi positif dengan seluruh warga sekolah, baik murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dan upaya penerapan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Ini dukungannya aktif dan bahan pendukung, ATK, lengkap segala macam untuk pembelajaran. Ini sedikit ini.
Sampai pada titiknya kesimpulan peran. Berikut adalah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Terutama bagi guru penggerak, ada perannya nanti bagaimana menciptakan budaya positif. Nanti kan ada guru penggerak 3 orang di sekolah kita nih. Nanti kita kolaborasi apa budaya positif sekolah kita. Kita terapkan bersama-sama. Mungkin budaya positifnya yang sudah dilokakaryakan atau yang belum terbaca di lokakarya. Terus ini tambahan saja, seorang pendidik yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan melalui konsep-konsep sebagai berikut. Disiplin positif, disiplin tata tertib kita. Masuknya jam berapa, apelnya jam berapa, pulangnya jam berapa, istirahatnya jam berapa. Kemudian motivasi perilaku. Ada anak ini yang perilakunya itu bagus, tapi belum termotivasi. Dia punya bakat di seni, tapi belum termotivasi. Itu harus dimotivasi perilakunya. Ada perilakunya yang santun, ada perilakunya yang tidak baik, itu dimotivasi, diarahkan kepada lebih baik. Kemudian posisi kontrol, tentu kita guru mengawasi selalu keadaan siswa kita atau sekolah kita. 5. Segitiga restitusi. Dalam budaya positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Jadi tumbuh dari siswa dulu budaya itu. Setelah dikolaborasikan, dia akan menunjuk, angkat tangan, begini bu, begini pak. Jadi tumbuh nilai itu sama dia. Ketika dia bermasalah dengan nilai itu, pulangkan nilai itu kembali kepada si siswa. Dia yang bikin, dia yang mengusulkan, maka dia yang menyelesaikannya sendiri. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu tadi, berkembanglah murid itu dengan budayanya. Jadi kita posisi mengontrol jalan tak seperti salat, apakah dia salat. Jadi pulangkan ke dia berkembang atau tidak berkembangnya salat. Posisi kontrol kita yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Si A tidak salat Jumat, si B tidak salat Jumat, si C tidak salat Jumat, si C tidak salat Zuhur. Itu kan kontrol awak ke budaya yang dia lakukan. Tanpa disuruh jam waktu salat dia berangkat ke tempat salat. Disiplin ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dalam dirinya, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman. Beda paksaan dengan instruksi. Awas tidak salat. Awas, kalau kata awas berarti ada paksaan. Tapi instruksi saatnya kita salat, ayo semuanya ke musala, semuanya ke masjid, itu instruksi. Bukan pula pujian ataupun hukuman. Ya rancak sembahyang yo deh, sanang ibu deh, sanang apa. Bukan seperti itu. Jadi disiplin itu muncul dari dirinya bukan karena paksaan, bukan karena pujian, tapi itulah kewajiban siswa. Sadar ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia secara umum. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Manusia termotivasi. Adanya gue perangkat lah kok mintegor di apa. Jadi termotivasi itu gue perangkat. Itu salah satu perilaku. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Cak di perangkat masuk list namanya yang sudah bikin perangkat. Dan ingin mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tumbuh dengan menjadi dirinya, karakternya. Itu perilaku manusia. Bu Anti yang nama sih kau Pak. Itu motivasi perilaku manusia secara umum. Ada yang karena takut dengan hukuman, ada yang karena ingin mendapatkan imbalan jasa, hadiah,
atau yang ketiga ingin muncul dari dirinya sendiri tanpa disuruh. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Satu, guru sebagai penghukum. Sebagai penghukum kalau kita menjadi menjadi tim eksekusi, pemutus si A, B dan C dalam posisi benar atau salah. Kalau guru sebagai penghukum, itu posisi kita sebagai penghukum, boleh kita sebagai penghukum guru karena untuk dalam rangka mendidik. Dulu kan istilahnya kalau ndak buat PR tagak itik di muka. Itu kan guru sebagai penghukum. Atau yang ndak mengerjakan tugas nulis di lantai, duduk di lantai kerjakan tugas, atau duduk di teras kerjakan tugas, atau yang terlambat jemput batu ke sungai. Itu kan satu hukuman. Kemudian 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, siswa merasa bersalah dengan tindakan kita, padahal dia tidak bersalah. Dia ada sebagai pembuat merasa bersalah. 3, guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini sudah terjadi di kita di sini. Nak ibu siku awak lo sebagai teman. Keraja lekwa. Dan anak-anak kita piawai dengan itu, dengan sentuhan bahasa seperti itu. Beb siku beb, itu kan sebagai teman artinya. Yang penting dia anak-anak kita ini terangkul dengan bahasa kita. Kemudian guru sebagai pemantau, celak-celak Jawa. Celak-celak Jawa saja dia mengamati saja perilaku siswa. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan guru sebagai manajer, dia memanajeriali muridnya dalam pembelajarannya, dalam karakternya, dalam pendidikannya, dalam lingkungan sehari. Jadi dia memanajeriali, dia beri bimbingan ABCD. Kamu seperti ini nanti, kamu seperti ini. Jadi termanajeriali lah siswa. Nah, di antara 5 posisi kontrol yang telah dijelaskan tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Di manajer ini include yang tadi itu yang 4, harus include di dalamnya, karena tidak mungkin kita senyum taruh kan, tidak mungkin kita lunak taruh, karena harus ada semacam tindakan yang membuat bahwa siswa itu paham dengan dirinya. Mungkin nadanya, mungkin tata caranya yang berbeda. Jadi sebagai manajer, guru dapat membimbing murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan yang dia hadapi. Jadi satu siswa itu awak yang memanajeriali, dia tahu ini salahnya kamu di sini, posisi penyelesaiannya seperti apa, maka dia yang tahu dengan permasalahannya. Sama anak kita yang mematahkan, yang patah atau enggak net di gedung serbaguna, kan enggak kita yang harus menghukum. Oh ini, tapi dipulangkan ke dia bagaimana caranya? Dia jawab, biar kami yang perbaiki Pak. Nah, itu sudah memanajeriali dirinya. Selain itu, sebagai manajer ini mengacu pada restriksi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dan bagi dirinya sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid-murid tersebut. Jadi setelah ada keyakinan kelas, kita tanya masalahnya, dipulangkan ke dia, maka dia tahu nanti bagaimana penyelesaiannya. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu yang tadi. Keyakinan sekolah ini dapat berupa penyataan dan universal agar murid mudah dipahami dan diterapkan di sekolah. Jadi konsepnya itu ada, tertulis, nampak, dipajang dan dipahami oleh siswa. Dulu menghadapi siswa malas ini yang sering terlambat, pengalaman membuat spanduk tata tertib siswa.
Nah, 1, 2, 3, 4 itu dipajang di pintu masuk kelas, di pintu masuk sekolah. Dengan memajang itu saja hari ini, besok sudah tidak ada lagi murid yang terlambat. Karena di kalimat itu dikatakan contoh misalnya di membuang sampah. Kalau tidak ingin disebut orang sembarangan, maka jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu saja mereka sudah paham bahwa ini penting. Nah, segitiga restitusi ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bu Dia dan Pak Robi sudah paham ini, bagi kita yang belum, segitiga restitusi itu menyelesaikan kasus berputar. Jadi satu tahapannya menstabilkan identitas. Ada si A murid kita yang lagi panas masalahnya bla 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 bla. Kenapa kamu misalkan kita balik kelas, ada laporan dari guru lain, guru A mengatakan bahwa si A ini kemarin tidak masuk kelas, dia suka cabut keluar, suka izin ke WC. Dipanggillah si A ini, betul Nanda, kemarin ibu dapat laporan dari guru A, Anda kemarin tidak masuk kelas. Ya Bu, kenapa Anda masuk kelas? Ya suntuk panas segala macam. Oh ya itulah, itu sesuatu yang wajar sebetulnya. Sesuatu yang wajar sebetulnya, keadaan seperti itu gerah. Nah, jadi kita sudah masuk satu tape ke lokasinya dia. Kemudian setelah itu kita konfirmasikan ke dia, kira-kira apa solusinya. Kita minta solusinya dari dia, dari masalahnya itu. Nah, dia akan berikan solusi ABCD. Setelah dia berikan solusi ABCD, lalu bisakah Nanda tidak cabut lagi? Tidak bolos lagi, tidak keluar lagi. Kira-kira sifat itu tuh baik atau tidak? Nah, ternyata dia akan jawab pasti tidak baik seperti itu. Lalu apa solusinya? Solusinya saya akan batasi, saya akan perbaiki tindakan seperti itu. Jadi segitiga berputar ya. Nah, satu distabilkan identitasnya dulu. Konsepnya kenapanya model itu. Yang kedua divalidasi tindakan yang salah. Kita validkan dulu apa rumusan yang salahnya. Kenapa salah, kenapa tidak pakai sepatu, kenapa baju keluar, kenapa pakai sandal, kenapa rambut panjang. Dia akan jawab dengan jawaban yang berbeda. Lalu kita tanyakan kepada dia, ini baik atau tidak? Pasti dia jawab tidak baik. Nah, ketika tidak baik, bagaimana seharusnya? Besok saya potong rambut siapa? Nah, itu sudah selesai masalah. Nah, inilah segitiga restitusi yang disebutkan itu. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang senantiasa akan menggeser ke identitas gagal menjadi identitas sukses. Pernah kemarin kita mendengar Bu Diah di lapangan upacara, siswa yang tampil masih salah dan kamu sudah benar, kata Bu Diah. Itu menstabilkan identitas tuh. Karena tidak mungkin hari itu Bu Diah mengatakan kamu sudah capek-capek latihan tapi hasil begini, tidak baik segala macam. Dan itu yang disebut Bu Diah, tapi masih mengatakan kamu sudah benar nak. Itu segitiga restitusi itu. Kamu sudah benar nak. Tapi di balik benar itu dia akan belajar, iya lewat tua awak kata ndak kan. Jadi dia berpikir bisa memperbaiki yang lebih baik. Dan itu dialihkan menjadi situasi yang lebih sukses dia. Validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku budaya memenuhi kebutuhan tertentu sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk munculnya motivasi secara intrinsik. Nah, ini ada rekaman video sebentar. Rekaman video tadi untuk menutup kegiatan ini. Sebentar. Sudah terbuka.
buka ya. Baca roda terbuka. YouTube saya kan ada pas berarti. Ah ya, YouTube saya Pak. YouTube. Ya, berjalan Pak. Ya, sebentar dibuka. Bapak Ibu semua, demikian bentuk dari konsep budaya positif kita di sekolah atau di lokal. Maka kita berkolaborasi menemukan budaya itu dengan guru dan siswa. Lalu dituangkanlah budaya itu di kelas masing-masing. Maka dengan budaya yang sudah tertuang di lokal masing-masing itu menjadi keyakinan mereka dalam kelas, sehingga itu yang menjadi pegangan. Kalau di waktu kuliah dulu keyakinannya adalah sama masuk sama keluar. Nah, sama masuk sama keluar, sehingga bisa membantu kawan supaya juga jikalau kawan kita itu terkendala dalam satu hal. Maka di budaya positif ini pun seperti itu. Nanti kita rumuskan atas nama budaya positif sekolah dan budaya positif di kelas. Demikian saja Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau dirasa aman misalnya, kita cukupkan sedemikian. Dan Bapak Ibu, berarti aman. Kita cukupkan demikian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah diseminasi aksi nyata dari Bapak Kepala Sekolah kita sekaligus calon guru penggerak SMP 310 Koto di atas. Budaya positif berarti kita membudayakan kebaikan-kebaikan dimulai dari keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan nanti ini akan menjadi ruh dari sekolah kita. Maka di setiap kelas hendaknya ada keyakinan kelas, dan kita sebagai guru melaksanakan segitiga restitusi untuk melaksanakan penyelesaian masalah pada siswa kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.